Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning Soleh and Solehah. How are you doing? I hope all of you still happy and spirit. Alhamdulillah, today Ustazah Al dapat bertemu kembali bersama Ananda tercinta untuk belajar bersama. Soleh and Solehah, do you remember last week lesson? Apakah masih ingat pembelajaran minggu kemarin? Last week kita sudah mempelajari tema 7 subtema ketiga bahasa Indonesia tentang fabel dan kata sapaan. Semoga Soleh and Solehah tetap mengingatnya ya. Before study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Aku ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Soleh and Solehah, masih ingatkah apa itu fabel? Ya Ustazah, saya ingat. Fabel adalah cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Ya, betul sekali Ali, karena tokoh yang ada di dalam fabel adalah hewan. Nah, sekarang siapa yang masih ingat apa itu kata sapaan? Saya Ustazah, kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang saat berbicara. Ya, betul sekali Usman. Alhamdulillah, kita semua sudah tahu apa itu fabel dan kata sapaan. Diingat-ingat ya. Soleh and Solehah, dalam cerita fabel, kata sapaan dapat dijumpai pada kalimat yang diucapkan oleh tokoh. Kata sapaan digunakan agar kalimat yang diucap terdengar lebih santun saat kita berbicara, seperti pada nama kedudukan, dalam gelar, atau jenis pekerjaan seseorang. Kata sapaan juga dapat diucapkan dengan menyingkat nama tokoh, bentuk keakraban dalam cerita. Berikut adalah contoh kata sapaan dalam fabel. Aku bosan terus-menerus berkelahi buaya. Nah, kata sapaan dari kalimat tersebut adalah buaya. Aku juga sura. Nah, kata sapaan dari kalimat tersebut adalah sura. Kemudian berikut contoh kalimat yang menggunakan kata sapaan. Aku harap besok kalian datang di acara syukuranku. Aku mau disunat. Kata sapaan yang terdapat pada kalimat tersebut adalah kalian. Ayo kita bermain bola di lapangan, Ali. Kata sapaan dari kalimat tersebut adalah Ali. Soleh and Solehah, ayo kita sama-sama baca dongeng cerita fabel yang berjudul Asal-usul kota Surabaya. Asal-usul kota Surabaya. Dahulu di lautan luas sering terjadi perkelahian antara ikan hiu sura dengan buaya. Mereka berkelahi hanya karena berebut mangsa. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama tangkas. Sudah berkali-kali mereka berkelahi, namun belum pernah ada yang menang ataupun yang kalah. Akhirnya mereka mengadakan kesepakatan. Aku bosan terus-menerus berkelahi buaya. Aku juga Sura. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak lagi berkelahi? Untuk mencegah perkelahian di antara kita, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi dua. Aku berkuasa sepenuhnya di dalam air dan harus mencari mangsa di dalam air. Sedangkan kamu berkuasa di daratan dan mangsamu harus yang berada di daratan. Sebagai batas antara daratan dan air, kita tentukan batasnya, yaitu tempat yang dicapai oleh air laut pada waktu pasang surut. Baik, aku setujui gagasanmu itu. Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan, maka tidak ada lagi perkelahian antara sura dan buaya. Keduanya telah sepakat untuk menghormati wilayah masing-masing. Namun pada suatu hari, ikan hiu sura mencari mangsa di sungai.
Hal ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar buaya tidak mengetahui. Mula-mula hal ini memang tidak ketahuan, tetapi pada suatu hari buaya memergoki perbuatan hiu sura ini. Tentu saja buaya sangat marah melihat hiu sura melanggar janjinya. Hai Sura, mengapa kamu melanggar peraturan yang telah kita sepakati berdua? Mengapa kamu berani memasuki sungai yang merupakan wilayah kekuasaanku? Aku melanggar kesepakatan. Bukankah sungai ini berair? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku adalah penguasa di air? Apa? Sungai itu tempatnya di darat, sedangkan daerah kekuasaanmu ada di laut. Berarti sungai itu adalah daerah kekuasaanku. Tidak bisa. Aku kan tidak pernah bilang kalau di air itu hanya air laut, tetapi juga air sungai. Kau sengaja mencari gara-gara, Sura? Tidak, kukira alasanku cukup kuat dan aku memang di pihak yang benar. Kau sengaja mengakaliku. Aku tidak sebodoh yang kau kira. Aku tidak peduli kau bodoh atau pintar. Yang penting air sungai dan air laut adalah kekuasaanku. Karena tidak ada yang mau mengalah, maka pertempuran sengit antara ikan hiu sura dan buaya terjadi lagi. Pertarungan kali ini semakin seru dan dahsyat. Buaya mendapat gigitan hiu sura di pangkal ekornya sebelah kanan. Selanjutnya, ekornya itu terpaksa selalu membengkok ke kiri. Sementara ikan sura juga tergigit ekornya hingga hampir putus. Lalu ikan sura kembali ke lautan. Buaya sangat puas telah dapat mempertahankan daerahnya. Setelah perkelahian yang sangat sengit tersebut, kedua hewan itu terluka sangat parah dan akhirnya keduanya mati. Pertarungan antara ikan hiu yang bernama Sura dan buaya ini sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya. Oleh karena itu, nama Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa ini. Dari peristiwa inilah kemudian dibuat lambang kota Surabaya, yaitu gambar ikan sura dan buaya. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, sungguh seandainya anak Adam memiliki satu lembah dari emas, niscaya ia sangat ingin mempunyai dua lembah atau emas, dan tidak akan ada yang memenuhi mulutnya kecuali tanah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni orang yang bertaubat. Oke, soleh and soleha, for practice today, silahkan perhatikan halaman di sini dan ikuti petunjuknya. Selamat mengerjakan dan kerjakan sendiri, oke? Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini. Thank you very much and thank you for attention and I'm sorry for mistake. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.